Inilah Radio Talk bersama HJ Genre. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia memang sudah menurun dan pemerintah juga sudah mulai melonggarkan PPKM. Namun bukan berarti kita lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama bagi pasien yang mempunyai penyakit komorbid. Lalu apa itu penyakit komorbid dan apa resiko orang dengan penyakit komorbid serta seberapa bahayakah orang dengan penyakit komorbid ini di era pandemi COVID-19? Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-57, Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, PT Hexpharm Jaya mempersembahkan Radio Talk dengan tema kontrol penyakit komorbid, turunkan resiko komplikasi. Dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio El Sinta, yang pertama adalah Dr. Della Sulamita dan apoteker Renata Andari dari PT Hexpharm Jaya. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Halo, selamat pagi Dr. Della, apa kabar? Selamat pagi Mas Beri, kabar baik nih. Gimana kabarnya? Kabar baik juga, sehat-sehat ya dok ya? Sehat tentunya. Oke, walaupun pagi hari ini kita akan membahas tentang kontrol penyakit komorbid, turunkan resiko komplikasi. Tidak hanya dengan Dr. Della Sulamita, tapi tadi saya sudah menyebutkan ada apoteker Renata Andari dari PT Hexpharm Jaya. Halo Mbak Renata, apa kabar? Iya, baik Mas Beri. Sehat-sehat juga ya? Iya, sehat dong. Luar biasa. Oke. Di awal ini saya ingin ke Dr. Della Sulamita terlebih dahulu, tapi untuk Anda pendengar serta netizen yang menyaksikan Radio Talk di pagi hari ini melalui media sosial El Sinta, di Twitter, Facebook, dan juga via YouTube, silakan Anda juga bisa bertanya dengan menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Nah, karena tadi di awal saya sudah menyinggung di awal tentang penyakit komorbid. Sebenarnya apa sih penyakit komorbid ini, dokter? Oke, jadi penyakit komorbid akhir-akhir ini di tahun 2021-2020 mulai terdengar lagi ya. Lagi ngetren dibahas ya. Apalagi gara-gara COVID ya. Betul sekali. Nah, penyakit komorbid atau kita bilang sebagai komorbiditas ini adalah suatu keadaan di mana satu pasien atau seseorang individu mengalami dua penyakit atau lebih di satu waktu yang sama. Nah, biasanya penyakit komorbid ini masuk ke dalam penyakit yang golongannya kronis atau lama. Nah, kita bilang komorbid ada 3 syarat atau ada 3 kemungkinan. Itu yang pertama menyebabkan, kemudian disebabkan, atau berhubungan. Nah, jadi singkatnya kita bilang penyakit komorbid itu biasa ada 2 penyakit yang saling berhubungan. Contohnya, sekarang kan lagi COVID-19 nih, ada pasien mengalami COVID-19. Kemudian pasiennya sebelumnya memiliki hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya. Nah, dalam satu keadaan waktu itu kita bilang hipertensi dan diabetes mellitus itu adalah penyakit komorbid bagi pasien tersebut gitu. Oke, itu bisa menyerang di saat waktu bersamaan berarti? Betul, jadi biasanya penyakit komorbid atau penyakit dasarnya itu biasanya sudah lama terjadi. Jadi sudah menahun, sudah ada sebelumnya, kemudian ditambah penyakit yang saat itu terjadi. Nah, kalau penyakit komorbid ini identik dengan usia tertentu atau yang masih muda-muda gitu ya, itu bisa kena juga sih sebetulnya? Bisa, semua bisa, tidak melihat usia tua saja. Karena kalau kita lihat dari jenisnya, penyakit komorbid itu tidak terbatas hanya penyakit tidak menular seperti hipertensi atau DM ya, Mas Beri. Jadi ada juga penyakit seperti mental, kemudian penyakit paru-paru yang kita bilang asma. Itu kan asma, kemudian penyakit obstruktif kronis paru juga, itu bisa juga menyerang usia muda. Jadi tidak hanya usia tua yang bisa terkena penyakit-penyakit komorbid, melainkan usia muda pun juga bisa. Prevalensinya bagaimana? Nah, untuk prevalensinya karena jenisnya banyak sekali, mulai dari penyakit paru, penyakit ginjal, kemudian ada penyakit hati, itu masing-masing beda-beda ya. Karena setiap individu bisa mengalami atau beresiko terkena penyakit komorbid yang berbeda. Untuk prevalensinya kalau paling banyak itu adalah penyakit yang tidak menular jenisnya. Jadi seperti hipertensi, diabetes. Yang paling banyak adalah hipertensi. Karena kalau kita lihat datanya nih Mas Beri, dari 2018, ternyata di Indonesia sendiri itu 30% penduduknya itu sudah terkena hipertensi. Jadi 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia itu mengalami hipertensi, jadi sebanyak itu. Kemudian disusul dengan penyakit-penyakit tidak menular lainnya seperti diabetes, kemudian dislipidemia yang orang awam bilangnya kolesterol. Nah, itu juga cukup banyak. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang hipertensi dan diabetes ya, tapi nanti kita bahas tentang itu, tapi kita masih membahas tentang penyakit komorbid ini.
Ini kan di era pandemi sekarang nih, ada COVID-19, ada COVID-19. Seberapa berbahaya mereka-mereka yang punya penyakit komorbid ini di tengah era pandemi kita seperti sekarang ini? Kan belum selesai nih, Dok. Iya, betul. Tentu lebih berbahaya ya, karena kita tahu sendiri kita yang sehat, muda, tanpa penyakit terkena COVID-19, resiko gejala sedang sampai berat itu pasti ada. Terlebih pasien-pasien yang memiliki komorbid sebelumnya atau penyakit dasarnya. Jadi didobel nih, tambah penyakitnya. Kita ambil contoh hipertensi ya, yang tadi yang paling sering. Berdasarkan data, bahkan pasien-pasien dengan hipertensi yang mengalami COVID itu akan mengalami gejala yang lebih parah dan resiko kematian yang lebih tinggi. Datanya pun juga ada sebanyak 13,2% pasien yang meninggal karena COVID itu mengalami hipertensi. Selain itu, DM juga berpengaruh. Pasien-pasien yang dengan diabetes mellitus atau gula yang kita bilang atau kencing manis itu mengalami resiko terjadi badai sitokin yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa diabetes mellitus. Jadi resikonya otomatis akan meningkat dan keparahannya akan meningkat. Gitu. Jadi harus hati-hati ya yang harus punya hati-hati. komorbid di tengah pandemi ini ya. Betul, harus dijaga benar-benar. Berarti kalau begitu kan proteksinya bukan hanya si orang yang punya komorbid dong. Berarti orang di lingkungan sekitarnya harus proteksi dia dong kalau kayak gitu ya? Betul, termasuk keluarga sekitarnya, teman kerjanya. Karena kan kita tahu COVID-19 menularnya adalah melalui udara, droplet, dan lainnya. Jadi di lingkungan sekitarnya juga harus menjaga nih, punya keluarga yang punya komorbid, itu harus juga menjaga. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang COVID-19, kita yang talk show di pagi hari ini kita juga menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi kita menjaga jarak 1,5 meter, berpisah duduknya ya, nggak berdampingan, dan juga menggunakan masker. Teman-teman atau pendengar Elsinta yang melihat kami sekarang di media sosial bisa lihat bagaimana protokol kesehatan ini diterapkan. Nah, kembali ke persoalan tentang penyakit komorbid ini. Hal yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini apa untuk penanganan kepada mereka-mereka yang terkena komorbid? Spesifik tadi kita bahas hipertensi dan juga diabetes, nanti spesifik lagi mungkin kita akan bahas tentang hipertensi. Bagaimana, Dok? Untuk penjagaannya adalah yang satu pertama sebelum terkena COVID-19 adalah kita harus kontrol komorbidnya. Jadi kalau memang sudah memiliki hipertensi, sudah memiliki DM, jangan cuma karena COVID nih ya. Jadi sebelum-sebelumnya juga harus dikontrol, jangan sampai tidak terkontrol. Contohnya dengan healthy lifestyle, kemudian rutin berobat, konsumsi obat, sering ke dokter. Nah itu adalah pengontrolannya. Karena kalau yang hipertensi atau diabetes terkontrol, otomatis resikonya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak terkontrol. Kemudian tetap protokol kesehatan, mulai dari ya seperti kita ini, jaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker dan lainnya. Itu yang adalah yang paling penting. Dan apabila merasakan gejala-gejala seperti gejala COVID-19 ya, mulai batuk, pilek, demam, itu langsung memeriksakan diri ke dokter. Jadi jangan menunda nih, rasanya masuk angin biasa atau yang lainnya. Nah, lebih baik periksakan ke dokter agar kita bisa deteksi lebih dini dan pengobatan lebih dini tentunya. Oke. Kita jeda dulu. Oke. Dokter Della dan juga Mbak Renata, nanti Mbak Renata akan menjelaskan bagaimana sih pengobatan tentang hipertensi ya, apakah ini bisa dilakukan jangka pendek atau dalam jangka panjang, termasuk definisi hipertensi ya. Kita dari tadi ngomongin hipertensi, diabetes, tapi mungkin orang-orang di Indonesia taunya darah tinggi itu sama nggak sih? Atau penyempitan pada pembuluh darah kita itu bisa dikatakan hipertensi atau enggak sih? Nanti kita bahas mengenai hal itu ya. Tapi kita jeda dulu, dan untuk pendengar serta netizen, kalau Anda ingin bertanya, bisa via WhatsApp di 0811806543 atau melalui kolom komentar yang ada di media sosialnya Elsinta, di Twitter, YouTube, dan juga Facebook. Radio Talk bersama HJ Genre. Loh, kamu kenapa sih? Kok wajah kamu kayak sedih gitu? Iya nih, aku baru dapat kabar. Papaku didiagnosa diabetes. Waduh, harus minum obat terus untuk kontrol gula darah. Karena kalau enggak bisa bahaya. Iya, biayanya pasti mahal banget kan? Tenang, nggak semua obat mahal kok. Kan ada obat generik. Gak salah, obat generik kan kualitasnya kurang. Jangan salah, obat generik gak kalah kok kualitasnya dengan obat paten. Nih yang bisa kau pakai, obat generik kemasan biru dari PT Hex Farm Jaya, anak perusahaan Kalbe. Produksi mana? Hex apa sih tadi? Hex Farm Jaya, biar gampang HJ Generik.
HJ Generic ini produknya lengkap dari obat kolesterol, diabetes, hipertensi, semua ada. Kualitasnya juga nggak diragukan lagi, jadi harus jeli dalam memilih obat. Obat generik kualitas paten ya HJ Generic. Wah, kalau gitu aku mau ke apotek deh, beli HJ Generic Biru, obat generik kualitas paten. Pendengar, simpanan kita di bank dijamin oleh LPS hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank umum, BPR, dan BPRS, merupakan peserta program penjaminan LPS. Jika bank tempat kita menabung dicabut izin usahanya atau bangkrut, nggak perlu khawatir, karena LPS akan membayar simpanan kita. Untuk memastikan simpanan kita dijamin LPS, penuhi syarat penjaminan 3T, tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, contohnya memiliki kredit macet. Biar makin yakin, yuk cek website LPS www.lps.go.id. Di dalamnya tersedia aplikasi kalkulator penjaminan. Melalui aplikasi tersebut, kita bisa cek apakah simpanan kita di bank sesuai dengan syarat penjaminan LPS yang 3T tadi. Yuk, jangan ragu nabung di bank, dijamin aman, ada LPS. LPS, sahabat nasabah Indonesia. Radio Talk bersama HJ Generic. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Radio Talk bersama HJ Generic atau PT Hex Farm Jaya. Nah, kita masih membahas tentang hipertensi, terutama tentang penyakit komorbid ya, terutama resikonya yang begitu besar di tengah pandemi COVID-19. Nah, tadi Dokter Della sudah menjelaskan apa itu penyakit komorbid dan bagaimana prevalensi serta resiko yang mungkin Anda hadapi, terutama bagi Anda penderita komorbid di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya diri Anda yang patut menjaganya dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga mengontrol setiap waktu, mungkin rutin ya, mengecek ke dokter untuk mengontrol komorbidnya seperti apa, tapi juga lingkungan sekitar juga harus menjaga Anda tentunya. Nah, ngomong-ngomong tentang hipertensi, dokter mungkin bisa dijelaskan hipertensi ini definisinya seperti apa sih sebetulnya? Karena masyarakat Indonesia taunya, oh saya darah tinggi, kamu kena potensi hipertensi, ngecek ke dokter, macam-macam istilahnya gitu ya. Nah, mungkin kalau dari medis, hipertensi ini apa sih sebetulnya? Oke, jadi kalau dari hipertensi sendiri atau bahasa awamnya kita bilang darah tinggi, sebenarnya kriterianya atau kita bilang diagnosanya itu adalah peningkatan tekanan darah yang didapatkan dari pengukuran. Jadi harus diukur tekanan darahnya. Nah, batasnya tekanan darah kan biasa ada dua nih ya, 120/80 atas sama bawah. Nah, kalau hipertensi itu kalau tekanan darah yang atas atau sistolik kita bilangnya itu lebih dari 140, atau yang bawah atau diastolik itu lebih dari 90. Jadi lebih dari 140/90. Nah, pengukuran ini biasanya dilakukan minimal 2 waktu yang berbeda dengan keadaan pasiennya tenang. Karena biasanya banyak nih pasien yang habis jalan nih, berobatnya di lantai 2, terus dia naik tangga, pas dicek, wah sampai 180. Nah, itu nggak valid. Harusnya pasiennya duduk dulu, tenang, baru kita lakukan pengecekan tensinya, seperti itu. Oke, saya pernah punya pengalaman, tempo hari saya pernah divaksinasi. Vaksin yang pertama tuh aman. Tapi pas vaksin yang kedua itu agak naik tensi darahnya. Itu bisa jadi karena tadi ya, proses ketegangan mau menghadapi vaksin, bisa jadi seperti itu. Betul. Kan? Faktornya sebenarnya banyak ya, tensi naik. Termasuk ketika seseorang lagi kesakitan atau nyeri, itu tensi juga otomatis akan naik. Makanya kita bilang kalau kita mau mendiagnosa sebagai hipertensi, itu harus 2 pengukuran di waktu yang berbeda biar valid. Jadi bisa aja yang pertama tadi Mas Berry vaksin pertama kan normal ya, vaksin kedua kok tinggi, ya bisa aja habis jalan dari parkiran ke dalam atau yang lainnya gitu. Oke. Tapi kalau untuk hipertensi yang dikatakan normal itu berarti 120/80 tadi? Iya, jadi untuk tekanan darah normal itu disesuaikan juga dengan usianya. Otomatis semakin tua orangnya atau semakin tua individu, karena hipertensi ini kan masalahnya adalah di pembuluh darahnya ya, resikonya juga akan semakin meningkat. Kalau usianya lebih tua, biasanya batasan tekanan darahnya itu akan lebih tinggi, lebih naik kita bilangnya angka normalnya.
Ini yang menyebabkan hipertensi itu apa sih sebetulnya? Kalau yang tadi dikatakan bukan karena kita lagi naik tangga terus tiba-tiba kita tekanan darahnya tinggi. Kalau yang dikatakan sebagai penyakit, apakah karena terjadi gangguan di pembuluh darah kita tadi, Dok? Betul, salah satunya adalah itu. Nah, hipertensi kalau dari medis kita bagi menjadi dua, Mas. Jadi ada primer, ada sekunder. Ya, kalau yang primer itu biasa disebabkan oleh penyebab yang tidak diketahui. Salah satunya adalah masalah pembuluh darah tadi, kekakuan pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darahnya itu kaku, makanya tensinya naik. Nah, pada siapa? Biasanya orang tua. Semakin tua atau semakin tua individu, biasanya pembuluh darahnya semakin kaku. Makanya resikonya akan semakin tinggi pada orang tua. Selain itu, yang tadi sekunder. Kalau sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lainnya. Jadi ada penyakit dasarnya dulu nih, kayak penyakit ginjal atau penyakit hormonal yang dari penyakit tersebut itu bisa menyebabkan tensinya naik. Jadi kita harus tahu dulu nih ada penyakit lainnya atau tidak. Nah, kalau deteksi dininya gimana, Dok? Supaya kita bisa tahu apakah kita harus rutin tadi ya, kontrol ke dokter untuk cek kadar tekanan darah kita, hipertensi kita, gimana, Dok? Nah, untuk deteksi dini yang paling gampang adalah kita lihat kita beresiko atau tidak. Jadi pertama kita kenali dulu resiko di dalam diri kita sendiri. Nah, siapa saja yang beresiko? Otomatis tadi ya, salah satunya adalah usia. Semakin tua usianya, resikonya akan semakin meningkat. Kemudian laki-laki itu lebih sering terkena hipertensi dibanding perempuan. Waduh, sehat ya. Udah semakin tua, laki-laki pula ya. Kemudian selain itu orang-orang yang menjalani sedentary lifestyle. Jadi orang-orang yang sering tidak olahraga, kemudian makannya tidak dijaga, obesitas atau overweight, nah itu biasanya juga resikonya akan lebih tinggi. Kemudian pasien-pasien dengan genetik, jadi bapak ibunya sebelumnya punya hipertensi, riwayat hipertensi itu juga akan beresiko. Nah, kalau sudah ada resiko seperti itu, otomatis deteksi dininya harus lebih sering. Jadi sering medical check up walaupun tidak ada gejala. Jadi jangan tunggu gejala baru kita cek seperti itu. Tapi apa bahayanya sih kalau hipertensi ini ada di dalam tubuh kita, Dok? Misalkan kita nggak rutin nih, terus tiba-tiba satu kali kita datang ke rumah sakit karena penyakit tertentu, misalkan lah ya sekarang ISPA nih ya, lagi musimnya flu, batuk dan segala macamnya. Terus kita dicek tensinya, oh bapak tinggi nih. Itu kenapa sih sebetulnya hipertensi ini? Apakah karena tadi gaya hidup kita yang nggak olahraga, makan sembarangan? Gimana, Dok, sebetulnya? Kalau misalnya dari penyebabnya biasanya tadi ya balik lagi ke faktor resikonya. Kalau memang setelah dicek sudah terdiagnosa hipertensi dan saat itu ada penyakitnya, itu ya harus diobati. Sebenarnya pertama kata kuncinya adalah perubahan dari lifestyle. Tapi kalau dari lifestyle-nya sendiri sudah baik, sudah diubah dan sudah oke lah kita bilang, tapi tekanan darahnya masih tinggi, kita mulai masuk ke obat-obatan. Seperti itu. Nah, kalau ditanya apa penyebabnya atau apa komplikasinya nih? Iya, bahayanya apa sih kalau kita diemin gitu? Kita nggak melakukan pengecekan rutin, kita nggak ngecek tiba-tiba aja. Hipertensi dan udah jangka waktu yang lama ya. Komplikasinya sebenarnya banyak sekali karena hipertensi ini kan mainannya adalah tekanan atau pembuluh darah. Sementara dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ada pembuluh darah semua nih. Jadi berefek semuanya. Tapi kalau yang ditanya paling sering itu adalah stroke dan serangan jantung sama gagal jantung. Itu adalah komplikasi terseringnya. Tapi komplikasi lainnya kayak ke mata, retinopati hipertensi, ke ginjal juga bisa bikin gagal ginjal, itu juga bisa menyebabkan hal-hal tersebut. Oke. Kalau gejala yang paling sering dikeluhkan ya oleh masyarakat di Indonesia ketika kita kena hipertensi itu apa sih sebetulnya? Oke, kalau gejala mungkin banyak sekali yang bilangnya nyeri tengkuk, pusing dan lainnya ya. Iya, benar. Atau jangan-jangan karena tidurnya agak salah. Terus dia lehernya agak sakit dikit, bilang saya hipertensi gitu. Enggak sih sebenarnya. Jadi nyeri tengkuk, pusing itu bukan gejala khas dari hipertensi. Jadi itu bukan gejala spesifik. Malah sebenarnya hipertensi tidak memiliki gejala yang spesifik. Jadi ya bisa beda-beda, bahkan hipertensi tahap awal itu tidak bergejala sama sekali. Makanya yang tadi saya bilang, tidak mungkin bisa mendiagnosa seseorang hipertensi tanpa melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi misalnya nyeri-nyeri tengkuk nih, oh hipertensi tuh, itu nggak bisa. Mau tahu hipertensi harus dicek tensinya terlebih dahulu dengan 2 kali pengukuran itu, baru kita bisa bilang hipertensi. Iya.
Ini mungkin ada beberapa pendengar Alsinta yang menanyakan apakah kebiasaan misalkan kita suka makan asin ya, makan goreng-gorengan, junk food itu bisa bikin kita yang tadinya ya secara genetik kita nggak punya tuh riwayat hipertensi dari orang tua kita. Tapi kita punya potensi itu karena kita salah dalam pola hidup gitu dok. Makan tadi asin segala macam, gimana dok? Betul sekali. Salah satu faktor resikonya adalah sedentary lifestyle, terus makan makanan cepat saji, tinggi garam kita bilang ya, tinggi garam, kemudian tinggi lemak itu juga beresiko. Nah, makanya untuk pencegahannya biasanya kita batasi nih. Kalau misalnya sekarang pendengar sudah merasa saya nih yang makan garamnya tinggi, kemudian banyak goreng-gorengan, mulai di stop. Jadi mulai dibatasi asupan garamnya, mulai dibatasi asupan lemaknya, perbanyak makan sayur, perbanyak makan buah, seperti itu. Terlebih kalau memang sudah kena hipertensi, itu lebih diperketat lagi. Oke, ini dokter Della kok nyinggung saya semua ya jawabannya nih. Jadi khawatir ya. Checklistnya full gitu kayaknya. Saya kalau punya checklist semuanya ada di saya gitu dok. Udah full ya, 100 nilainya. Nah, untuk pendengar yang kalau mau bertanya boleh ya via WA di 0811806543, kontrol penyakit komorbid, turunkan resiko komplikasi. Tapi spesifik kita bahas tentang hipertensi di saat ini, atau mungkin Anda punya penyakit komorbid lainnya yang juga ingin ditanyakan ke dokter Della atau ke Mbak Renata, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan juga di media sosial Alsinta. Nah, dari tekanan darah tadi, apakah seseorang itu bisa dideteksi juga punya potensi hipertensi atau enggak? Karena tempo hari ada mungkin ya beberapa orang pendengar yang menyampaikan pertanyaan, saya kok waktu dicek tekanan darahnya katanya Bapak punya potensi hipertensi nih Pak. Apakah dari tekanan darah itu kita bisa tahu kita punya potensi hipertensi atau enggak? Bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari pemeriksaan tensinya mulai tinggi nih, padahal pasiennya dalam keadaan tenang. Nah, kita lihat nih, Pak, kayaknya kok tensinya naik ya, jangan-jangan ada hipertensi. Makanya kita minta pasiennya untuk kembali lagi di waktu yang berbeda untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Apalagi kalau pasien-pasiennya tua nih, usia 40 ke atas, 50 tahun ke atas, berarti kan resikonya akan semakin tinggi. Jadi kalau dalam satu waktu pemeriksaan dia sudah tinggi, sebaiknya dilakukan pengontrolan rutin. Disuruh balik, ya kita balik buat dilakukan pengecekan tensi lebih lanjut. Yang paling sering terjadi di Indonesia itu ketahuan hipertensinya pada saat kita sudah akut ya, artinya sudah muncul komplikasi penyakit-penyakit lain gitu ya dok? Betul, kronis maksudnya ya, kronis, betul. Jadi kalau misalnya untuk hipertensi karena fase yang akut tadi tidak timbul gejala, biasanya kediagnosanya adalah yang kronis. Jadi sudah komplikasi ke jantung, sudah ke stroke, serangan stroke, pasiennya tidak sadar, pas dicek tensinya sampai dengan 200. Nah, itu makanya yang kita edukasi dari awal adalah jangan sampai sudah terjadi komplikasi yang parah dulu baru berobat. Jadi harus kita kontrol. Toh sekarang pengecekan hipertensi, kemudian pengobatan hipertensi itu sangat mudah didapat dan harganya tuh murah, hanya dengan tensimeter yang ngecek juga gratis, nggak bayar. Kemudian obat-obatan yang sekarang sudah beredar pun juga banyak yang harganya murah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengecek, kemudian tidak berobat, itu tidak ada alasan seperti itu. Orang Indonesia terlalu sibuk kali ya dok ya? Iya. Untuk ngecek kesehatan. Mungkin waktunya ya. Betul. Atau karena ada hal lain sebetulnya, sehingga pada saat mereka datang ke dokter itu sudah dalam kondisi yang kronis, gawat darurat, sehingga kan untuk penyembuhannya juga akan sulit dok. Bagaimana dok sebetulnya? Betul. Karena banyak sekali orang Indonesia yang tipenya berobat sekali, sudah merasa enakan, terus berhenti di tengah jalan. Padahal kalau ditanya ya, hipertensi bisa nggak sih disembuhkan atau tidak? Kalau kita lihat, kalau penyebabnya adalah karena usia tua, tadi ya kekakuan pembuluh darah, otomatis itu tidak bisa disembuhkan. Jadi masuknya karena adalah faktor usia tadi iya, faktor usia. Kan nggak mungkin balik muda lagi jadi Benjamin Button gitu ya. Jadi elastis lagi kan nggak mungkin. Jadi biasanya di stop tuh di tengah jalan, berhenti pengobatannya, merasa baik-baik saja. Udah, padahal tidak boleh seperti itu. Kita harus berobat secara rutin. Toh tensi dia normal itu karena dikontrol oleh obat-obatan. Jadi kalau obatnya di stop ya kemungkinan akan naik lagi. Resikonya akan ada lagi gitu. Oke, kita jeda kembali lah ya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara mencegah hipertensi
dan tata laksana pengobatannya, termasuk nanti apakah pengobatan hipertensi ini bisa dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Mbak Renata nanti bagiannya ya. Kita jeda kembali, dan untuk netizen serta pendengar yang ingin bertanya via WA silakan di 081 180 6543 atau melalui media sosial Elsinta di Twitter, Facebook, dan juga di Instagram ya, serta kanal-kanal lainnya. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan. Radio Talk bersama HJ Genre. Loh, kamu kenapa sih? Kok wajah kamu kayak sedih gitu? Iya nih, aku baru dapat kabar. Papaku didiagnosa diabetes. Waduh, harus minum obat terus untuk kontrol gula darah. Karena kalau enggak bisa bahaya. Iya, biayanya pasti mahal banget kan? Tenang, nggak semua obat mahal kok. Kan ada obat generik. Gak salah, obat generik kan kualitasnya kurang. Jangan salah, obat generik nggak kalah kok kualitasnya dengan obat paten. Nih yang bisa kepake, obat generik kemasan biru dari PT Hex Farm Jaya, anak perusahaan Kalbe. Produksi mana? Hex apa sih tadi? Hex Farm Jaya, biar gampang HJ Generik. HJ Generik ini produknya lengkap dari obat kolesterol, diabetes, hipertensi, semua ada. Kualitasnya juga nggak diragukan lagi, jadi harus jeli dalam memilih obat. Obat generik kualitas paten ya HJ Generik. Wah, kalau gitu aku mau ke apotek deh. Beli HJ Generik Biru, obat generik kualitas paten. HJ Generik, HJ Generik. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir mencari renggangan, tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Dipersembahkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Radio Talk bersama HJ Genre. Pendengar, semakin seru nih obrolan kita dengan Dr. Della dan juga Mbak Renata ya. Kali ini kita akan ngomongin tentang bagaimana cara pengobatan hipertensi dan juga penyakit komorbid. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu, ada Pak Bambang via WA. Penyakit hipertensi, apa bisa disembuhkan dokter? Kalau ternyata penyakit hipertensinya itu karena faktor keturunan tadi, apa juga bisa disembuhkan? Silakan dokter, bisa dijawab dulu Pak Bambang? Oke, terima kasih nih Pak Bambang atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering ditanya ya, apakah hipertensi bisa disembuhkan atau tidak, terlebih karena genetik. Kalau memang pasiennya ada resiko genetik, kedua orang tuanya mengalami hipertensi, namun pasiennya belum terkena ya, jadi belum terdiagnosa hipertensi, itu kita bisa cegah. Dengan tadi deteksi dini, gaya hidup yang baik, itu bisa dilakukan pencegahan. Jadi pasiennya bisa saja tidak terkena hipertensi kalau pencegahannya baik. Tapi kalau dalam pertanyaan Pak Bambang konteksnya
Pak Bambangnya ini sudah hipertensi, Iya. ada genetik sebelumnya, kemudian ada faktor resiko lainnya, hipertensi sifatnya tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Ya, balik lagi tadi saya sempat bilang bahwa hipertensi dibagi dua ya, karena penyebab yang tidak diketahui sama penyakit lain. Kalau memang hipertensinya disebabkan oleh penyakit lain, contohnya penyakit ginjal, kalau penyakit dasarnya sudah diobati dengan baik atau penyakit ginjalnya sudah diobati dengan baik, biasanya hipertensinya juga akan menghilang. Tapi kalau hipertensinya disebabkan oleh usia tua, genetik, dan lainnya, itu tidak bisa hilang. Sifatnya hanya bisa dikontrol saja. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Bambang. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya, termasuk juga Pak Bambang dan juga pendengar yang lain. Tapi kalau masih ada persoalan lain tentang penyakit komorbid, hipertensi dan juga diabetes mellitus, Anda ingin menanyakan hal tersebut, silakan Anda bisa sampaikan via WA di 081 180 6543. Cara mencegah kita supaya kita nggak kena hipertensi ini gimana, Dok? Apa yang harus kita lakukan? Terutama yang muda-muda nih, supaya nanti di masa tuanya kita nabung kesehatan dong dari sekarang. Kita mau dong nanti tua dengan anak cucu gitu ya, menghabiskan waktu dengan anak cucu, tapi kita nggak kena hipertensi atau penyakit komorbid lainnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Oke, yang paling penting adalah hidup sehat ya. Itu sudah diomong-omongkan sudah sejak lama, hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Tapi way-nya gimana? Caranya gimana? Caranya hidup sehat? Mulai dari makanan pertama, yang paling sering ya, karena setiap hari namanya manusia pasti makan. Kalau untuk dari makanan, hindari tinggi garam, tinggi lemak, jadi batasi asupan garam. Garam di sini tidak hanya garam yang ada di dapur kemudian dimasukkan ke dalam masakan, tapi melainkan garam-garam yang ada di makanan siap saji. Karena kan kalau makanan siap saji kita nggak tahu ya kandungan garamnya kecuali kita baca. Jadi harus dibatasi itu juga. Percuma kalau masak sampai nggak pakai garam, kalau makan sampai nggak pakai garam, tapi di luar jajan yang gorengan, asin-asin, junk food, garamnya kita nggak tahu tuh kita nggak tahu bahkan ya? malah. Iya, betul. Nah itu juga harus dibatasi. Kemudian batasi lemak, itu juga otomatis. Kemudian kalau selain dari makanan, olahraga. Nah, olahraga disarankan 5 kali, minimal 5 kali dalam seminggu dengan durasi 15 hingga 30 menit. Jadi sempet-sempetin nih pulang kerja atau pagi-pagi sebelum kerja, bisa jogging, bisa aerobik, bisa senam, itu kan banyak pilihannya. Bergerak aja, misalkan kita mengerjakan sesuatu yang ringan-ringan tapi bikin kita misalkan berkeringat atau kita bikin badan kita fresh, itu bisa hitungannya jadi olahraga nggak sih sebetulnya? Beda-beda sih ya, karena kan banyak ya ibu-ibu yang bilang saya udah nyapu ngepel kok, udah olahraga kan. Sebenarnya nggak bisa dibilang seperti itu, karena olahraga pun intensitasnya berbeda-beda. Ada intensitas yang ringan, sedang sampai berat. Nah untuk yang hipertensi sebenarnya pencegahannya adalah intensitas yang sedang, jadi kayak jogging, lari, kemudian senam aerobik, itu baru kita bilang sebagai olahraga yang benar, seperti itu. Kemudian selain dari olahraga, yang paling penting nih sekarang, hindari stres. Karena kita tahu sendiri ya, stres itu menyebabkan banyak penyakit. Nah, salah satunya adalah hipertensi ini. Tapi betul ya, penyakit itu bisa muncul dari mental kita, dari pola pikir kita yang misalkan ya terlalu panikan atau overthinking gitu. Itu bisa muncul ya, Dok, seperti itu? Bisa. Makanya kelola stres harus dengan baik. Jadi kalau ketika beban kerja terlalu tinggi, pasiennya overthinking, stresan terus sampai nggak bisa tidur dan lainnya, otomatis resiko terserang penyakit, tidak hanya hipertensi, itu akan meningkat. Seperti itu. Bahkan kalau kita bilang ya bahasa medisnya, stres oksidatif di dalam tubuhnya pun juga akan meningkat. Makanya resiko penyakit-penyakit lain juga akan muncul. Ditambah makannya tadi, makannya tinggi garam, tinggi lemak. Jadi deh tuh ya penyakitnya. Jadi duduk terus, nggak olahraga. Ya. Komorbid, tunggu datangnya gitu ya. Iya, tunggu waktunya. Nah, soal tadi apakah bisa sembuh atau tidak, sebetulnya tadi sudah dijawab ya. Menanggapi juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Tapi semua penyakit komorbid, tidak hanya spesifik tentang hipertensi, apakah bisa disembuhkan sebetulnya, Dok? Oke, balik lagi kita lihat apakah penyakit ini golongan ya penyebabnya.
Kalau memang penyebabnya kayak hipertensi, diabetes mellitus itu memang tidak bisa disembuhkan atau bisa dikontrol. Tapi saya bilang tadi bahwa komorbid juga ada disebabkan oleh contohnya adalah flek paru atau TBC. Itu juga bisa kita sebut sebagai komorbid. Iya. Kalau memang seperti TBC atau flek paru itu sifatnya bisa disembuhkan dengan obat-obatan yang rutin selama 6 bulan dan lainnya. Jadi kalau ditanya komorbid bisa sembuh atau tidak, kembali lagi ke diagnosanya. Ada yang memang bisa sembuh, ada yang memang tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol saja. Bisa sembuh tapi menjaga makanan, tidak minum obat atau gimana? Bisa sembuh di sini konteksnya adalah sembuh tanpa gejala. Jadi obatnya itu bisa di stop. Kayak TBC itu obatnya kalau memang sudah 6 bulan selesai, kemudian terapi sudah selesai, kemudian dilakukan pengecekan juga sudah membaik, berarti obatnya di stop. Jadi ya sudah hidup seperti biasa. Tapi kalau contohnya adalah dikontrol, itu berarti obat-obatan masih terus jalan, hidup juga harus dijaga sehat dan lainnya. Oke. Nah, untuk yang sudah terkena hipertensi kemudian dia sudah terkelola dengan baik atau tadi sembuh ya, bisa kena lagi berarti ya? Bisa kalau tidak dijaga dengan baik gitu. Jadi hipertensi ini ya diam-diam sebagai bisa dibilang silent killer ya. Jadi kalau tidak diobati dengan baik, tidak dikontrol dengan baik, ya ujung-ujungnya masuk lagi ke komplikasinya. Tapi ya perlu diedukasi. Kalau misalnya pasiennya sudah terdiagnosa hipertensi, jangan pesimis dulu nih, jangan mikirnya, aduh saya bakal serangan jantung, saya bakal stroke, gimana nih, saya minum obat setiap hari seumur hidup, jangan stres dulu. Toh hipertensi juga bisa dikontrol, jadi bisa saja hidup seperti biasa dengan pengontrolan obat-obatan dan gaya hidup yang sehat. Gitu. Oke, atau kalau tadi memang mau lepas dari obat, artinya kita harus maintain pola makan kita ya. Betul yang sekali. Sehat gitu ya dok ya. Betul, dan pelepasan dari obat itu harus konsultasi dengan dokter, tidak sembarangan karena hidupnya sudah merasa sehat, kemudian tekanan darahnya sudah normal, di stop sendiri itu tidak boleh seperti itu. Nah, sekarang tentang pengobatannya ini, tata laksana pengobatan hipertensi itu gimana sih? Oke, untuk tata laksananya yang pertama kita kasih ke pasien itu adalah perubahan lifestyle dulu. Mulai dari yang tadi diet makan makanan, kita bilang sebagai DASH, diet DASH atau DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension. Mulai dari kurangin garam, kurangin lemak, perbanyak buah dan sayur, kemudian kurangi konsumsi alkohol dan merokok, kemudian olahraga yang rutin dan lainnya. Kalau memang dari lifestyle tersebut sudah diubah, tapi tekanan darahnya tetap tinggi, kita mulai masuk ke obat-obatan. Nah, obat-obatan pilihannya banyak sekali ya sekarang antihipertensi. Itu disesuaikan dengan individu masing-masing karena setiap pasien unik ya, memiliki mungkin ada faktor resiko lain atau mungkin bersamaan ada penyakit lainnya. Jadi pemilihan obat tidak boleh sembarangan juga, harus sesuai resep dokter atau harus sesuai dengan petuah dokternya. Gitu. Jadi dari kesehatan, dari kehidupan sehari-hari, makanan dan lainnya, dan obat-obatan dibantu. Nah, ini menarik nih. Kalau dikatakan tadi setiap pasien ini unik, kan ada nih kadang-kadang orang kita ya di Indonesia ya. Saya kemarin hipertensi, saya minum obat ini loh. Coba deh, kau minum obat ini. Itu gimana tuh dok? Nah, sebenarnya nggak boleh karena kita balik lagi ya, ada obat-obat yang sifatnya tidak boleh diberikan pada pasien yang punya penyakit jantung. Atau pasien penyakit ginjal nggak boleh minum obat ini. Sementara kalau kita bagi-bagi sharing kayak gitu kan kita nggak tahu ya, terlebih orang awam, kita nggak baca obatnya dengan seksama. Ternyata di belakangnya kontraindikasi atau tidak boleh dikonsumsi pada pasien penyakit ginjal. Pas kita kasih ke teman kita, ternyata teman kita punya penyakit ginjal. Iya, bukannya makin baik, malah makin parah gejalanya. Itu yang kita takutkan. Makanya tidak boleh atau tidak disarankan untuk sharing obat seperti itu. Tetap harus dikontrol, tetap harus dokter pun memberikan obat kan sebelumnya kita tanya. Ada penyakit sebelumnya, ada alergi apa dan lainnya. Jadi harus dicocokkan ke pasiennya masing-masing. Oke, jangan jadi dokter dan jangan jadi apoteker untuk orang lain gitu ya. Iya, betul. Kalau kita bukan pakarnya ya. Bahaya loh ternyata. Kita kembali ke pertanyaan. Dari WA ada Pak Muji di Depok, beberapa kali kontrol tensi 180/90 sampai akhirnya turun di 130/70.
apakah obat hipertensi ini harus dikonsumsi seumur hidup atau tidak, dokter? Bagaimana? Oke, kalau dilihat dari kasusnya, kebanyakan memang obat hipertensi itu dikonsumsi seumur hidup ya. Jadi lama pemakaiannya. Tapi ada juga beberapa kasus yang obat hipertensinya bisa di stop, tapi penyetopannya harus dengan dokter. Tapi kemungkinan besar konsumsinya adalah seumur hidup seperti itu. Oke, Mbak Renata mungkin bisa menambahkan nih, apakah pengobatan hipertensi jangka pendek atau jangka panjang ya? Kalau dari apoteker gimana, Mbak Renata? Iya, tadi mungkin sempat disinggung juga ya oleh Dr. Della bahwa hipertensi itu, kalau kita bilang yang hipertensi primer ya, bukan yang sekunder, bahwa ini adalah penyakit kronis. Jadi istilahnya itu bukan disembuhkan, tapi terkontrol gitu. Nah, yang mengontrol tekanan darah kita itu bukan normal, terkontrol itu adalah obatnya. Jadi kalau pemakaian obat hipertensi rata-rata itu jangka panjang. Seperti itu. Dan mungkin satu poin yang ingin saya tambahkan gitu ya. Tadi kan Dr. Della sudah menyebutkan makanannya, ya kan, kurangin garam, kurangin lemak gitu. Bukan berarti kita nggak makan garam ya? Betul. Bukan berarti ya. Ini ada yang salah kaprah nih. Saya nggak makan garam sama sekali gitu. Betul. Nggak kayak gitu ya? Iya. Jadi silakan, Mbak Renata. Kurangin dalam batasan yang wajar gitu ya. Jadi tidak berlebihan. Garam itu yang tadi disinggung juga, bukan cuman garam di dapur yang pada saat kita masak. Makanan kaleng itu tinggi natrium lah. Jadi kalau kita ke supermarket kita lihat komposisi nilai gizinya ya, lihat natriumnya. Itu natrium itu garam gitu. Itu yang bisa kita, oh iya, aku hari ini udah makan berapa sih? Paling enggak itu sebagai kontrol lah ya, kontrol awal kita, oh ya, ini untuk kita membatasi seperti itu. Jadi dari makanannya tadi, lalu dari olahraganya, dari stresnya itu dikelola. Dan yang satu poin yang mau saya tambahkan adalah jangan harus rutin minum obat. Gitu. Jangan hari ini minum, besok enggak. Yes, bener. Jadi rutin minum obat ini juga penting gitu loh, karena yang itu balik lagi ke ke karakteristik dari penyakitnya. Ini penyakit kronis, penyakit jangka panjang yang harus dikontrol. Jadi minum obatnya harus rutin gitu. Nah, tentang efektivitas dan juga keamanan obat. Ini kan kita tahu ya, ada obat generik, ada obat generik bermerek, ada obat paten. Nah, untuk obat-obatan seperti ini, terutama untuk mengatasi atau mengontrol hipertensi kita, itu gimana, Mbak? Ya, jadi pada dasarnya ya, ini kalau kita lihat dari BPOM nih, ya, saya agak teori dulu ya. Jadi dari BPOM gitu ya, BPOM itu sudah mengkategorikan obat gitu. Obat itu dibagi jadi 3. Jadi ada obat paten, obat generik, sama obat generik bermerek gitu. Obat paten itu adalah obat yang biasanya dia punya hak paten. Baru pertama kali muncul, baru pertama kali keluar, ya dia diproduksi dan tidak boleh diproduksi oleh pabrikan lain, gitu. Jadi kita tidak boleh produksi, let's say molnupiravir atau Pavla yang baru itu ya, obat COVID yang baru, itu kita nggak boleh, gitu. Karena patennya sudah punya mereka ya. Betul. Nah, begitu paten itu habis, kita bisa produksi. Nah, itu udah disebut obat generik. Seperti itu. Nah, obat generik ini dibagi jadi 2. Obat generik yang memang kalau kita lihat di kemasannya itu nama generiknya, itu obat generik berlogo. Tapi kalau begitu dia dikasih merek, itu namanya obat generik branded. Gitu. Tapi sebenarnya secara komposisi, secara persyaratannya, itu secara spesifikasinya itu sama. Sama semuanya, nggak ada perbedaan sama sekali. Betul sekali, karena begitu kita dapat izin edar nih dari BPOM, nah itu udah pasti BPOM pasti akan cek gitu, pasti akan dia udah kasih kayak persyaratan gitu ya, ini harus dipenuhi. Begitu kita sudah penuhi semua persyaratannya, baru kita bisa dapat izin edarnya, seperti itu. Oke. Nah, ini semakin menarik, terutama dari sisi biaya ya, karena kan orang Indonesia kadang-kadang, saya mau obat hipertensi, obat diabetes mellitus, saya nggak mau yang generik, saya mau obat yang paten, yang merek terkenal. Harganya agak mahal dikit, yang penting saya bisa cepat sembuh. Nah, ini gimana ya? Nanti mungkin Mbak Renata bisa menjelaskan, termasuk sudah ada beberapa pertanyaan via WA, tapi kita jeda dulu. Nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan via WA, termasuk tadi soal efektivitas dan keamanan obat-obatan ini, terutama untuk mengatasi hipertensi dan juga komorbid, dari sisi biaya dan lain sebagainya. Kita kembali setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama HJ Genre.
Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan. Seiring dengan kondisi tersebut, sejumlah perusahaan mulai kembali menerapkan kerja dari kantor atau work from office secara bertahap. Kendati demikian, bagi perusahaan yang sudah kembali menerapkan WFO, sebaiknya memperhatikan beberapa hal demi menjaga keamanan bersama dari COVID-19. Apa saja prokes yang harus diperhatikan terkait dimulainya lagi WFO? Simak pembahasannya dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 di Alshinda News and Talk, Kamis 11 November 2021 pukul 9 pagi. Tema, menjaga prokes saat bekerja dari kantor. Untuk berinteraksi hubungi 021 586 9000. Radio Talk bersama HJ Generic. Oke, kita sudah di sesi terakhir. Nah, ngomongin tentang efektivitas, keamanan, dan juga dari sisi harga ya. Tentang obat untuk mengatasi hipertensi. Gimana Mbak Renata? Dari efektivitasnya generik dengan yang paten atau generik bermerek tadi seperti apa sih sebetulnya? Iya, jadi kalau di kita itu ada istilah cost efektif. Ya, cost efektif itu artinya bagaimana kita mendapatkan efektivitas yang semaksimalnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Betul. Gitu. Jadi itu prinsip gitu ya, yang mungkin orang-orang mungkin masih belum aware gitu ya. Karena kan bagaimana kita bisa mengelola keuangan ya dengan baik gitu. Nah, jadi untuk secara kualitas antara obat generik, obat generik dan juga obat generik bermerek itu sama aja. Karena apa? Karena di generik sendiri kita juga lakukan uji bioekivalensi. Uji bioekivalensi itu adalah bagaimana kita membandingkan secara efektivitas. Efektivitas itu kalau ini agak ilmiah ya bahasanya. Secara efektivitas itu bioekivalensi itu ada kurvanya. Jadi kalau kurvanya itu antara obat generik dengan obat generik bermerek itu kurvanya sama, berarti efektivitasnya tuh sama. Sama ya. Bener. Itu. Jadi kurva itu kandungan obat dalam tubuh kita. Yeah. Jadi kalau kurvanya itu sama aja efektivitasnya. Dan juga secara safety-nya atau keamanannya itu sama juga gitu. Jadi itu bisa sebagai jaminan ya untuk teman-teman di luar untuk pakai obat generik seperti itu. Berarti ada pandangan yang keliru ya kalau mengatakan obat generik itu tidak lebih manjur dibandingkan generik bermerek atau tadi yang punya merek paten gitu ya. Karena kandungannya sama, berarti khasiatnya sama dong. Betul. Hanya karena perbedaan harga saja kan seperti itu ya. Iya, betul. Karena kalau kita di generik kita kan tidak ada biaya promosi ya. Jadi kita tidak ada biaya untuk detailing ke dokter gitu. Karena generik ini kan kita produksinya lebih ke arah quantity gitu ya. Kita produksi besar, kita pasarkan tanpa kita harus detailing ke dokter, tanpa kita harus research gitu. Karena kan tadi itu udah off patent, which is obat paten ini yang melakukan research. Dan research itu butuh biaya yang mahal gitu. Jadi itulah hal-hal yang bisa menekan cost, menekan biaya, menekan harga dari obat generik. Ya, kaitannya dengan HJ Generik atau PT Hexpalm Jaya apa nih Mbak? Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak. Oh iya. Jadi kalau Hexpalm Jaya ini mungkin ada teman-teman yang belum pernah dengar gitu ya. Jadi Hexpalm Jaya itu adalah anak perusahaan dari PT Kalbe Pharma yang memang fokus untuk produksi obat generik. Jadi secara visi dan misi kami menjamin total komitmen
untuk memproduksi obat generik yang berkualitas. Seperti itu. Jadi kalau secara quality policy, kalau di pabrikan obat itu BPOM itu mensyaratkan harus ada CPOB. Ya, cara pembuatan obat yang baik. Dan itu sudah kami dapatkan gitu. Dan juga selain dari CPOB, itu kami juga ada sertifikasi ISO. Jadi secara quality policy di Hexpam Jaya sendiri itu sudah komprehensif ya, seperti itu. Dan juga kalau sekarang nih yang lagi banyak beredar isu halal. Iya, Nah, betul. di HJ sendiri kita juga ada beberapa produk yang sudah sertifikasi halal. Jadi ada sekitar 8 sampai 9 produk yang sudah tersertifikasi halal. Contohnya kayak glukosamin, ranitidin. Kalau Mas Berry ingat glukosamin dulu sempet ya ada isu halal ya. Iya. Nah, di HJ sendiri kami sudah tersertifikasi halal. Seperti itu. Oke, jadi isu-isu soal keamanan dan bagaimana efektivitasnya ini sudah tidak perlu diragukan lagi lah ya, Betul, oleh pendengar dan betul. juga masyarakat di seluruh Indonesia. Kita Iya. kembali ke pertanyaan tadi ya via WA. Ini tadi ada yang bertanya, saya hipertensi Pak Singkir Sugoro di Mampang Perapatan, usianya 54 tahun, mengidap hipertensi dokter, tapi nggak disiplin nih dok minum obat, tapi hanya bisa menjaga makanannya yang mungkin berpotensi menyebabkan hipertensi dan juga rajin olahraga. Ini gimana nih dok? Oke, jadi kalau kita lihat nih usia 54 tahun sudah jaga makan tapi minum obatnya selang-seling ya. Iya. Kadang minum, kadang enggak, kadang minum, kadang enggak. Sebenarnya tidak boleh Pak, jadi tetap harus rutin minum obat. Kecuali memang dengan anjuran dokter, Bapak kontrol nih ke dokter, tekanannya sudah mulai bagus, Bapaknya untuk makannya juga sudah dikontrol, olahraganya juga sudah baik. Kemudian dokter menyarankan untuk selang-seling obatnya, itu boleh. Karena itu dalam pengawasan dokter. Jadi kalau misalnya tinggi lagi atau turun lagi, dokter juga punya nih pedomannya. Oh, kita harus naikin lagi dosisnya, kita tambahin durasinya atau seperti apa. Tapi kalau selang-seling sendiri, itu nggak boleh. Jadi saran saya, Bapak tetap harus kontrol ke dokter. Kita lihat nih, sebelum selang-seling itu, kita lihat selama beberapa bulan, apakah tensinya selalu bagus terus. Kalau dengan tensinya bagus terus, biasanya dosisnya kita turunin dulu nih sebelum kita lepas obatnya. Kalau memang dengan dosis terendah, dia sudah bagus, sudah oke, dengan observasi dokter, mungkin beberapa dokter akan menyarankan, oh boleh coba kita lepas dulu. Tapi lepas pun juga bukan berarti tidak kontrol ya, tetap kontrol lagi. Karena bisa aja sewaktu-waktu tensinya naik tanpa kita sadari dan tanpa ada gejala. Itu. Oke, nah ada pertanyaan juga dari Ibu Siska. Rata-rata di usia berapa sih hipertensi itu terdeteksi? Oke, untuk dari usia sebenarnya sekarang kita udah nggak lihat usia lagi ya. Karena sekarang usia 30, 40 itu sudah mulai terkena hipertensi. Kalau ditanya makin tinggi usianya, otomatis resikonya akan semakin tinggi. Kalau ditanya deteksinya, lebih baik sedini mungkin. Jadi mulai usia 20-an, kalau sudah ada faktor resiko tadi, itu mulai deteksi dini. Ya, jadi mulai kontrol rutin. Kalau usianya lebih tua lagi 30-40 bukan berarti kontrolnya sama. Malah kalau resikonya lebih tinggi dari usianya lebih tua, berarti deteksi dininya akan lebih sering. Jadi misalnya yang usia 20 tadi cukup kontrol 1 tahun sekali dari medical check up-nya tadi ya. Tapi kalau usianya sudah 30, 40 atau bahkan 50 disarankan misalnya 50 kita sarankan 3 bulan sekali kita cek tensinya, seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan via YouTube dari akun Twitter Bang Yai. Untuk HJ generik ada nggak sih obat untuk asam urat? Kalau ada boleh dong dikasih tahu katanya. Silakan. Iya. Jadi kalau untuk HJ generik sendiri kan tadi kita ada untuk obat asam urat. Tapi kembali lagi, jadi obat-obatan itu tidak untuk dibeli bebas. Karena yang menentukan dosisnya, lalu yang menentukan obat asam urat kan banyak ya. Yang menentukan tadi kan unik gitu, sempat disinggung dokter Dela ada orang punya unik. kondisi tubuh yang unik. Betul. Nah itu harus lewat konsultasi dokter. Tapi kalau ditanya obat HJ generik punya nggak sih obat untuk asam urat? Kita punya, namanya allopurinol. Itu nama generiknya, allopurinol. Seperti itu. Jadi kalau Bang Yai tadi ya, itu mau beli di apotek, itu tinggal tanya aja allopurinol HJ biru.
Karena kita kemasannya tuh warnanya biru, Oke. gitu. Jadi itu identik ya, identik dengan HJ. Jadi kemasan kita tuh warna biru. Kalau Mas Berry ke apotek lihat generik obat generik, biasanya rata-rata kemasannya kan silver ya. Nah kita tuh kemasannya warna biru, gitu. Jadi bisa ada, tapi tetap harus dengan resep dokter. Seperti itu. Karena waktu kita semakin terbatas, ini mungkin penutup ya untuk masing-masing narasumber kita, Dr. Della dan juga Mbak Renata. Saya ingin ke Mbak Renata terlebih dahulu, kaitannya dengan cara kita memilih obat untuk pengobatan kita ya. Mungkin soal komorbid dan juga tadi hipertensi. Apa yang harus kita cermati? Tadi apakah kita harus beli yang generik bermerek atau obat paten? Silakan Mbak. Ya, jadi kalau untuk memilih obat tuh harus jeli. Ya, HJ harus jeli, harus jeli. Bisa aja nyambungnya ya? Iya, harus jeli gitu ya. Jadi harus dilihat pabrikannya, jelas pabrikannya. Jeli itu jelas pabrikannya. Coba jelas bahwa pabrikan tuh oh iya udah ada sertifikasi CPOB-nya, udah dapet izin dari BPOM kayak gitu. Itu jelas pabrikannya. Lalu efektivitas. Jadi efektivitas itu hubungannya sama quality, kualitasnya. Oh secara kualitasnya ini udah terpercaya nggak sih pabrikan ini gitu. Kalau HJ sendiri sudah 50 tahun berdiri gitu ya. Jadi efektivitasnya bagaimana. Terus yang ketiga, lihat kemasannya. Jadi lihat kemasannya, expired date-nya gitu ya. Itu kan perlu dicek, cek klik. Kalau teman-teman cek di BPOM tuh ada syaratnya cek klik, lihat kemasannya. Terus habis itu yang terakhir ingat belinya harus di tempat resmi, harus di apotek. Jangan sekarang online ya, banyak online betul. Yang which is kita nggak tahu ini bener nggak sih, nyimpennya bener nggak sih, karena kan stabilitas obat bergantung pada penyimpanan, kondisi penyimpanan, suhu dan segala macam. Jadi harus belinya di tempat resmi. Seperti itu sih untuk beli obat yang berkualitas. Iya. Gitu. Dokter Della, silakan sebagai penutup. Oke, sebagai penutup mungkin edukasi untuk pendengar ya. Sekarang pengobatan sudah banyak, kemudian deteksi dini sudah gampang, apalagi dengan hipertensi. Jadi tidak boleh ada lagi alasan untuk tidak berobat, tidak deteksi dini, atau tidak konsumsi obat sama sekali. Kalau ada alasan, oh males, kita lihat nih, kita takutin komplikasinya berbahaya loh, jangan sampai usia kita berakhir usia muda aja. Kita kan pasti semua mau usianya panjang ya. Jadi mulai dari deteksi dininya, kemudian kontrol rutin, termasuk rutin minum obat-obatan. Karena nggak boleh yang namanya, oh nggak mau berobat, mahal, apalagi harus seumur hidup. Enggak, sekarang obat-obat banyak beredar dan harganya juga murah. Karena banyak obat anti hipertensi ini sifatnya sudah ada generiknya semua gitu. Oke. Terima kasih Dr. Della dan juga Mbak Renata untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini semakin membuat pendengar teredukasi ya tentang bagaimana cara pengobatan penyakit hipertensi dan pemilihan obat yang mungkin jauh lebih terjangkau lagi ya. Ini urusannya dengan kantong juga ternyata ya kalau masalah pengobatan. Terima kasih sekali lagi. Tapi saya juga ingin mohon maaf ya untuk pendengar yang tidak semuanya pertanyaannya bisa saya tanyakan ke dua narasumber kita di pagi hari ini. Tapi terima kasih sekali lagi, paling tidak beberapa di antaranya sudah terjawab dan ada yang pertanyaannya sama juga sudah terwakili oleh pendengar lainnya. Terima kasih sekali lagi. Dan demikianlah akhir Radio Talk di pagi hari ini bersama HJ Generik, kontrol penyakit komorbid, turunkan resiko komplikasi. Saya Berry Hamzah, Dr. Della Sulamita dan juga apoteker Renata Andari dari PT Hexpam Jaya pamit. Kita ketemu lagi nanti dalam Radio Talk di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.